teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini kami mencoba membuka kasus yang terkait dengan kasus seorang guru yang pada ketika ada supervisi daripada pengawas, kemudian seorang guru tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengawas, yaitu seorang guru tersebut tidak menggunakan buku pegangan. Nah, seorang pengawas tersebut dia menganggap guru tersebut adalah tidak sesuai dengan harapan, sehingga guru tersebut dianggap kurang pas dalam memberikan ajaran terhadap anak didik. Sementara guru tersebut sekalipun tidak menggunakan buku pegangan yang biasa, tapi guru tersebut menggunakan buku-buku sumber yang lain yang materinya tentu sama dengan buku pegangan yang biasa dilakukan seperti buku tema sekarang ini. Nah, itu yang jadi kasus oleh guru tersebut. Sehingga hal ini menjadi kebimbangan guru tersebut juga mencari solusi. Bagaimana memecahkannya itu sesuai dengan tirta, sesuai dengan aturan tirta. Nah, demikian dulu dari kelompok 3. Kita lihat bagaimana proses coach dari seorang temannya, seorang guru. Kami persilahkan. Pak, ini namanya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda Nuraini? Alhamdulillah baik hari ini Pak Guru, luar biasa. Kabar sudah baik. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu Pak Guru ataupun saya akan bertanya tentang apa cita-cita kamu waktu kecil. Dari sejak kecil saya bercita-cita menjadi seorang guru. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah saya sudah bisa menjadi seorang guru. Gitu Pak Guru. Baik. Sekarang pernahkah kamu mengalami suatu masalah yang menyebabkan kamu itu menjadi agak bimbang atau galau gitu? Ya Pak Guru, terima kasih. Sekarang saya sedang menghadapi masalah yang membuat saya merasa tidak tenang dan tidak nyaman berada di sekolah. Masalah saya adalah saya sudah dilaporkan oleh pengawas yang sempat mensupervisi saya ketika melaksanakan proses belajar mengajar. Yaitu karena saya mengajar tidak menggunakan buku tes pelajaran. Akan tetapi, saya menggunakan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan acuan kurikulum. Itu masalah yang sedang saya hadapi, Pak Guru. Terus apa yang menjadi tantangan dari masalah tersebut? Yang menjadi tantangan saya dari masalah yang sedang saya hadapi, karena masalah itu membuat saya terbebani dan merasa tidak enak, tidak nyaman berada di sekolah, karena masalah itu berhubungan langsung dengan Bapak Kepala Sekolah saya. Apalagi itu masalah berasalnya dari Bapak Pengawas yang sudah menurut beliau saya salah dalam proses belajar mengajar.
dan saya takutnya nanti akan berimbas kepada teman-teman saya, pada rekan-rekan sejawat saya. Gitu Pak Guru. Terus apa yang membuat kamu ragu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang membuat saya ragu menyelesaikan masalah tersebut karena masalah ini berhubungan langsung dengan kepala sekolah saya. Saya sangat kesulitan untuk memecahkan masalah ini karena saya belum punya keberanian dan saya belum punya ide untuk bagaimana jalan keluarnya. Begitu Pak Guru. Baik. Terus kapan pertama kali kamu merasa takut gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kapan pertama kali kamu merasa takut gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bu Guru, kapan? Bu Guru. Ya, mohon maaf. Kapan pertama kali kamu merasa takut gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama kali saya merasa takut gagal menyelesaikan masalah tersebut semenjak saya mendengar cerita dari rekan saya bahwa saya dilaporkan oleh Bapak Pengawas tentang proses belajar mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks. Terus itu kan suatu permasalahan yang hanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi. Siapa yang mungkin Ibu bisa ajak untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah itu? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan mengajak Pak Kepala Sekolah saya dan pengawas saya dan diwakili oleh salah satu rekan saya untuk berdiskusi, berkolaborasi, menyamakan persepsi bahwa meskipun saya tidak mengajar dengan buku teks, tapi saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan acuan kurikulum yang sudah ada. Gitu, Pak. Oh, baik, jadi sudah seperti itu yang Ibu lakukan. Baik, kalau seperti itu sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas pertanyaan. Ya. Teman-teman guru PGP yang saya hormati, dari pembicaraan coach dan coach tadi dapat kita pahami bahwa si coach pertama kali menanyakan tentang masa kecil si guru tersebut, apa cita-cita guru tersebut, apakah sesuai dengan apa yang dicita-citakan, ternyata sesuai. Kemudian si coach mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach atau guru tersebut, digali permasalahan-permasalahan. Ternyata permasalahan guru kita tersebut adalah ada pada proses pembelajaran yang ketika disupervisi oleh pengawas ternyata guru tersebut tidak menggunakan buku tangan.
dan banyak permasalahan yang lain. Kemudian si coach menanyakan bagaimana si coach ini atau guru tersebut memecahkan masalahnya tersendiri. Kemudian bagaimana dia atau bagaimana dia memecahkan masalah tersebut. Kemudian siapa kira-kira rekan-rekan yang menurut guru tersebut yang bisa diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, itu yang disampaikan oleh video tersebut dan ternyata pada intinya tadi bahwa antara pengawas dan guru tersebut ada sedikit kesalahpahaman dalam memahami proses pembelajaran. Kalau si guru merasa sudah menguasai materi, sekalipun tidak menggunakan buku pegangan, sementara pengawas harus menggunakan buku pegangan. Mungkin demikian dari pengalaman sementara. Saya harapkan teman-teman kelompok lain memberikan tanggapan untuk menyempurnakan daripada apa yang kami diskusikan dengan teman-teman kami berdua ini. Mudah-mudahan ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.